Prabowo meminta maaf karena belum bisa kunjungi semua titik lokasi bencana di Sumatera. Basarnas perpanjang operasi pencarian 3 warga negara Spanyol korban tenggelamnya KM Putri Sakinah di perairan Labuan Bajo. Polisi mulai mengusut laporan influencer Ramon Doni Adam alias DJ Doni yang rumahnya dilempari bangkai ayam hingga molotov. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan program Kompas Malam bersama saya Rahmat Ibrahim. Selain 3 informasi tadi, kami juga masih memiliki informasi lainnya untuk menemani Anda di malam hari ini. Langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam, saudara. Sebuah minibus terbakar di area parkir RSUD Banten. Insiden ini sempat memicu kepanikan. Mobil kebakaran. Tahan dulu, Wak. Tahan. Ya, kapnya bisa dibuka nggak? Api muncul secara tiba-tiba dari sebuah mobil yang tengah terparkir di RSUD Banten. Petugas keamanan rumah sakit pun bertindak cepat memadamkan api dengan alat pemadam api ringan agar api tidak merambat ke bangunan lain. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, sementara penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Mobil kebakaran. Kapnya bisa dibuka nggak? Parkirannya rame ya, posisinya lagi rame, sebelah kiri kanan tuh banyak mobil gitu, lagi banyak parkiran tadi. Itu juga ada sempat panik ya, ada beberapa keluarga pasien juga panik yang bawa keluarganya ke rumah sakit RSUD Banten ini. Diduga akibat percikan dari kembang api saat malam pergantian tahun, 10 unit villa di Badung, Bali hangus terbakar. Kebakaran, lokasi ditebung. Kobaran api membuat panik warga dan wisatawan di malam pergantian tahun. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran berjibaku selama 3,5 jam. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Kebakaran, lokasi ditebung. Mungkin ada tamu yang nginap di sini itu mungkin agak tidak mengikuti aturan atau himbauan dari manajemen. Itu ya mungkin tamu-tamu yang lain kan keluar itu melaksanakan perayaan tahun barunya. Tahun barunya mungkin ada yang tinggal berapa di villa Desa Harmonis, berarti itulah dia pemicunya, jelas ledakan kembang api. Saudara, Basarnas memperpanjang operasi pencarian 3 warga negara Spanyol korban tenggelamnya KM Putri Sakinah di perairan Labuan Bajo. Pada pencarian hari ke-7, tim SAR gabungan mengerahkan 13 kapal untuk melakukan penyisiran sepanjang hari di area pencarian. Peralatan sonar dan sibop milik Polairut Polda NTT turut dikerahkan, namun upaya menemukan 3 warga negara Spanyol belum membuahkan hasil. Kapolda NTT Irjen Rudi Darmoko menyatakan sonar sistem dan sibop diturunkan guna mendeteksi badan kapal di bawah air. Selain membawa personil, kita juga membawa beberapa peralatan SAR yang dibutuhkan. Di antaranya ada drone bawah air, kemudian underwater scooter, sibop, dan yang penting juga nih sonar sistem. Jadi kita untuk mendeteksi barang-barang yang ada di bawah laut yang lebih dalam lagi. Kita harapkan dengan adanya bantuan alat-alat yang kita bawa ini bisa mempermudah SAR ya dari tim SAR, karena kita sifatnya dari Polda ini membantu, membackup, mensupport dari Basarnas. Kita ke sorotan berikutnya, saudara. Presiden Prabowo memilih hadir ke lokasi bencana di momen tahun baru. Di Aceh Tamiang, Presiden Prabowo meminta maaf karena belum bisa kunjungi semua titik lokasi bencana di Sumatera. Prabowo mengaku sering mendapat masukan dari kepala daerah yang wilayahnya belum dikunjungi. Prabowo meminta maaf belum meninjau ke semua titik bencana, namun memastikan pemulihan pasca bencana akan dikebut. Saya dapat laporan dari beberapa pihak, dari Mendagri, dari Gubernur,
bahwa banyak kabupaten lain bertanya kok presiden belum sampai. Ya. Saya minta maaf saya belum bisa ke semua titik, tapi saya pilih atau saya disarankan hadir di tempat-tempat yang sedang ada kegiatan penting, dan walaupun semua daerah pasti mengalami kesulitan yang sangat besar. Tetapi saya sudah sampaikan ke Gubernur dan Mendagri, nanti insya Allah saya coba tetap daerah-daerah yang dampaknya besar akan saya nanti minta koordinasi yang ketat, karena tadi dilaporkan ke saya bahwa kebutuhan rumah seluruh 3 provinsi adalah sekitar 90.000. Nah, ya kan? Tiga provinsi yang rusak berat. Apakah yang 15.000 nanti bagian dari 90.000 itu yang harus dibicarakan. Presiden sudah meninjau Huntara di Aceh Tamiang. Lalu kapan Huntara tersebut akan diserahkan pada warga? Kita akan tanyakan pada jurnalis Kompas TV. Ada Mutia Fathia dan Nova Misdayanti dari Banda Aceh. Selamat malam Mutia. Jadi sudah berapa persen informasinya progres pembangunan Huntara di Aceh Tamiang? Dan kapan akan diserahkan pada warga atau penyintas bencana? Baik, terima kasih Ibrahim dan juga saudara. Ada informasi menarik yang akan kami sampaikan berkaitan dengan kunjungan Presiden Republik Indonesia ke Provinsi Aceh, tepatnya di Kabupaten Aceh Tamiang. Nah, saudara, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerjanya, ini merupakan pertama kalinya ataupun kunjungan kerja perdana beliau di tahun 2026 bertepatan pada hari ini, Kamis 1 Januari 2026. Nah, saudara, sebelum tiba di Aceh Tamiang, Presiden Prabowo sendiri menghabiskan malam pergantian tahun bersama dengan para pengungsi banjir yang ada di Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Nah, saudara, di Aceh Tamiang sendiri Presiden melakukan kunjungan kerjanya untuk dapat memantau langsung atau meninjau terkait dengan penanganan bencana yang ada di Aceh Tamiang, berfokus pada pembangunan dari Huntara ataupun hunian sementara yang berkisar sekitar 600 unit oleh Danantara. Nah, setelah daripada itu, saudara, Presiden Prabowo juga memimpin langsung terkait dengan rapat koordinasi yang dilakukan bersama dengan para menteri dan juga pemerintah daerah Aceh Tamiang dan juga Provinsi Aceh. Nah, dalam kunjungan kerjanya sendiri, perlu diketahui, saudara, Presiden Prabowo menegaskan kembali bahwasanya tidak perlu menetapkan status bencana nasional untuk banjir, longsor dan juga bencana banjir di Sumatera, baik itu di Provinsi Aceh, Sumatera Utara maupun Sumatera Barat. Hal ini dikarenakan pemerintah merasa sudah sangat mampu untuk dapat menangani bencana secara mandiri. Nah, selain daripada itu, saudara, Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwasanya pemerintah menjamin penanganan hal ini agar dapat segera dituntaskan secara cepat dan juga serius, dan terbukti bahwasanya Presiden mengerahkan langsung 10 menteri yang saat ini diterjunkan ke wilayah terdampak khususnya di Aceh, ya, dan juga memastikan langsung kondisi yang terjadi di lapangan. Selain daripada itu, saudara, bahwasanya Presiden menyampaikan pula pemerintah telah menyiapkan anggaran yang cukup besar untuk dapat melakukan proses pemulihan secara cepat, yang fokusnya itu adalah pembangunan Huntara ataupun hunian sementara di Aceh Tamiang yang dilakukan oleh Danantara. Nah, perlu diketahui, saudara, di Aceh Tamiang sendiri sedang dibangun sekitar 600 unit Huntara yang nantinya akan ditargetkan rampung dan juga selesai, yaitu bertepatan pada tanggal 8 Januari 2026. Ya, secara total bahwasanya target pembangunan ini mencapai 15.000 unit hunian untuk 3 provinsi terdampak, yaitu di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Dalam rapat koordinasi sendiri, saudara, perlu diketahui bahwasanya dari Bupati Aceh Tamiang, Bapak Arnia Fahmi, menyampaikan langsung bahwasanya yang dibutuhkan untuk Huntara sendiri adalah sekitar 42.000 unit hunian sementara, yang hal ini sangatlah bertolak belakang dengan kebutuhan yang sedang dilakukan, yaitu 600 unit. Hal ini juga sangatlah jauh dari harapan masyarakat di sana, karena mereka sudah 1 bulan lebih lamanya
menginap ataupun tinggal di kamp pengungsian gitu. Baik, jadi ini baru 600 yang dibangun, bagaimana sisanya? Apakah ada kepastian informasi akan kapan dibangun atau di lokasi mana? Ada infonya itu, Mutia? Baik, terima kasih Ibrahim. Untuk sementara informasi yang kami dapatkan masih 600 unit huntara yang sedang dibangun khusus untuk di Aceh Tamiang. Begitu. Untuk informasi selanjutnya nanti akan kami update lagi. Baik, terima kasih Mutia Fatia dan juga Nova untuk lapornya langsung dari Banda Aceh. Saudara, serangkaian teror menimpa influencer dan aktivis Greenpeace diduga erat kaitan dengan kritik yang pernah mereka lontarkan soal penanganan bencana Sumatera dan Aceh. Keluar dari tempat tinggal dan sering mendapati ini di depan ada satu kantong telur yang sudah dilemparkan dan kertas. Influencer asal Aceh, Sherly Anavita, mengungkap teror yang terjadi padanya setelah ia ikut memberikan pandangan soal bencana Sumatera Aceh. Sherly dikirimi paket telur busuk dan mendapati mobilnya dicoret-coret orang tak dikenal. Teror juga dialami Ramon Doni Adam alias DJ Doni. Selain dikirimi bangkai hewan dan surat bernada ancaman, rumahnya juga dilempari bom molotov oleh 2 orang tak dikenal. Doni pun melaporkan dugaan pengancaman dan teror ke polisi. Pelakunya melempar paket. Paket itu di lakban coklat, Tupperware, isinya bangkai ayam dengan kepala terputus, beserta ada catatan tulisan ancaman. Terus kemudian 2 hari kemudian, subuh tadi tanggal 31 dini hari pukul 3.12, ada 2 orang mengarah dari taman sana, datang ke sini, sampai depan rumah saya, mundur sedikit, baru melempar bom molotov. Sudah dilaporkan ke Polda ya? Sudah, langsung Polda laporkan. Bukti-buktinya, bukti ancaman, surat ancaman, terus apalagi tadi bukti bom molotovnya yang pecah, sumbunya juga masih ada. Tak hanya influencer, manajer kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, juga diteror kiriman bangkai hewan. Greenpeace Indonesia menduga ini bentuk teror terhadap kerja Iqbal yang belakangan banyak mengkritik pemerintah soal penanganan bencana Sumatera. Ancaman yang serius kepada kebebasan sipil, kebebasan berekspresi, dan demokrasi kita. Ancaman dalam bentuk bangkai ayam dengan pesan yang mengancam tersebut karena kekritisannya terhadap upaya-upaya penanganan bencana di Sumatera yang dipandangnya dan kami pandang tidak maksimal. Teror berupa ancaman lewat media sosial, aksi vandalisme di kendaraan, paket berisi surat dan bangkai hewan, serta pelemparan molotov terhadap sejumlah influencer dan aktivis terjadi dalam waktu berdekatan di akhir Desember 2025. Dalam pesan tertulis di aplikasi WhatsApp pada Kompas TV, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut masih dalam pendalaman karena laporannya juga baru kemarin. Publik pun menanti langkah kepolisian dalam mengusut tuntas motif dan pelaku teror. Tim Liputan Kompas TV. One way usai, arus lalu lintas dari Jakarta menuju puncak di Simpang Gadok padat merayap. Saudara, seorang pedagang di kawasan banjir Kanal Timur Durensawit, Jakarta Timur jadi korban pengeroyokan. Korban juga diancam dengan senjata tajam. Korban mengaku pengeroyokan terjadi gara-gara ia ditagih uang senilai Rp20.000 disertai ancaman dengan senjata tajam. Korban terluka di bagian wajah. Polisi menangkap 2 pelaku di rumahnya di kawasan Pondok Bambu Durensawit dan Mustika Jaya Bekasi beserta barang bukti senjata tajam.
Ini sudah kami amankan, yang pertama adalah SA, dan setelah itu berkembang. SA ini adalah yang tadi yang saya sampaikan bahwa dia sebagai perannya untuk menagih, meminta jasa dengan membawa senjata tajam, namun melakukan kekerasan adalah SR. Dan SR sudah kita amankan juga, dan tentunya di tempat yang berbeda. Setelah memeriksa sejumlah saksi serta barang bukti, polisi akhirnya menangkap dan menetapkan 3 tersangka pengusiran dan kekerasan terhadap Nene Elina. Polisi menetapkan tersangka Samuel Aradi Kristanto, M. Yasin, serta tersangka 3 berinisial SY. Ketiga tersangka kini ditahan di Mapolda Jawa Timur. Polisi masih terus mengembangkan kasus ini sehingga tak menutup kemungkinan adanya penambahan tersangka lain. Dalam video yang menjadi barang bukti, diduga pelaku yang terlibat lebih dari 3 orang. Untuk tersangka MY sendiri sehari sebelumnya sudah ditangkap ya, setelah penangkapan tersangka SAK. Jadi secara total sampai saat ini sudah dilakukan penangkapan terhadap 3 orang pelaku. Tidak hanya mengusir Nene Elina, para pelaku juga mengangkut isi rumah. Akibatnya seluruh harta benda milik Nene Elina lenyap, termasuk dokumen-dokumen penting seperti sertifikat tanah yang diduga menjadi bukti hak kepemilikan sah. Rumah yang telah menjadi tempat berteduh Nene Elina selama belasan tahun juga dirobohkan hingga tinggal puing-puing tersisa. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Arus balik libur Nataru mulai terlihat di Tol Cikampek. Kendaraan arah Jakarta mulai ramai pada Kamis malam. Peningkatan kendaraan dari arah Cikampek menuju Jakarta terjadi di kilometer 62. Diprediksi peningkatan kendaraan akan terus terjadi hingga Jumat dini hari. Rekayasa lalu lintas disiapkan di sejumlah titik yang kerap jadi simpul macet, termasuk rest area. Arus balik libur Nataru juga terlihat di jalur arteri Karawang, Jawa Barat pada Kamis malam. Peningkatan kendaraan terjadi dari Simpang Jomin, Dauan Cikampek, dan Jalan Raya Kelari. Mengantisipasi kemacetan, polisi siapkan rekayasa lalu lintas sistem satu arah hingga penempatan personel di titik rawan macet. Sementara di Simpang Gadok, Puncak Bogor, Jawa Barat, kepadatan kendaraan Jakarta yang mengarah puncak masih terlihat. Kepadatan ini terjadi usai rekayasa lalu lintas sistem one way dari arah puncak ke Jakarta selesai diterapkan pada Kamis sore. Di libur tahun baru 2026, sudah ada jurnalis Kompas TV Adi Wahadi di Tol Cikampek di kilometer 57. Serta ada Medina Andas dan Junaidi Saputra di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Kita ke Adi terlebih dahulu. Selamat malam. Adi, seperti apa arus balik kendaraan yang mengarah ke Jakarta di Kamis malam ini? Ahmad Ibrahim dan juga saudara, pantauan dari sini arus lalu lintas di Tol Jakarta Cikampek. Kami pantau sejak sore tadi sudah mulai mengalami peningkatan jumlah kendaraan. Kendaraan yang datang dari arah Bandung melalui Tol Cipularang maupun dari Tol Cipali menuju Cikampek, kemudian lanjut menuju ke arah Jakarta. Dan peningkatan jumlah kendaraan ini menyebabkan keramaian kendaraan. Jika kondisi tadi pagi, jalan tol Jakarta Cikampek ini masih didominasi oleh kendaraan yang datang dari arah Jakarta menuju Cikampek tujuan wilayah Bandung maupun ke wilayah Cirebon. Namun malam ini tampaknya peningkatan sudah mulai terjadi dan itu terlihat di tempat yang melaporkan kilometer 57 ada peningkatan kendaraan dan cukup ramai. Meski cukup ramai, arus lalu lintas di Tol Jakarta Cikampek ini masih cukup lancar. Beberapa titik kami pantau sudah mulai ada perlambatan laju kendaraan mulai dari kilometer 66 yang merupakan titik pertemuan arus kendaraan yang datang dari arah Bandung dan arah Cirebon, artinya dari Tol Cipularang dan Tol Cipali. Kemudian kami pantau juga di kilometer 62 rest area, kilometer 52 serta kilometer 48. Titik-titik tersebut juga menjadi perhatian yang nantinya jika terjadi peningkatan jumlah kendaraan
akan menjadi fokus perhatian penanganan untuk mengurai simpul kemacetan di lokasi ini. Prediksi puncak arus balik akan terjadi pada akhir pekan ini, dan sebenarnya pada tahun-tahun sebelumnya biasanya 1 Januari merupakan puncak arus balik. Namun karena masih ada libur akhir pekan, meski besok sejumlah instansi sudah mulai aktif kembali, namun banyak warga yang kemudian memilih melanjutkan liburan hingga akhir pekan nanti. Sehingga pantauan malam ini, meski ini merupakan 1 Januari dan besok aktivitas kembali dimulai, pantauan hari ini terpantau cukup ramai namun juga lancar. Rahmat Ibrahim dan juga saudara, prediksi puncak arus balik akan terjadi pada minggu nanti, dan sejumlah antisipasi mengantisipasi lonjakan kendaraan yang akan melintasi jalur tol Jakarta Cikampek ini sudah disiapkan, mulai dari kontraflow, kemudian juga pengaturan buka tutup di sejumlah rest area, serta penempatan sejumlah personel kepolisian yang akan terus melakukan siaga patroli di sepanjang jalur tol Jakarta Cikampek. Mengingat tol Cikampek ini merupakan jalur pertemuan, artinya distribusi kendaraan dari tol Cipali, kendaraan dari Jawa Tengah, Jawa Timur masuk, kemudian juga dari arah Bandung juga masuk, sehingga rawan terjadi kepadatan atau kemacetan. Oleh karena itu sejumlah upaya antisipasi terjadinya lonjakan yang menimbulkan kemacetan sudah disiapkan oleh pihak kepolisian mulai hari ini standby hingga akhir pekan nanti. Rahmat Ibrahim. Baik, tampak sudah ada keramaian di ruas tol Cikampek yang mengarah ke Jakarta. Bagaimana dengan kondisi di puncak? Kita bergeser, ada Medina Andas di kawasan Puncak Bogor. Selamat malam, Medina. Setelah one way selesai pada Kamis sore tadi, bagaimana situasi lalu lintas di malam hari ini? Ya, selamat malam Ibrahim dan juga saudara. Benar sekali bahwa berdasarkan pantauan kami saat ini di Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tepatnya di depan Polres Bogor, tempat saya melaporkan saat ini, memang situasinya terpantau ramai lancar, baik yang dari arah Jakarta menuju ke arah wisata Puncak maupun sebaliknya. Dan memang berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari KBO Satlantas Polres Bogor, Ibtu Ardian Novianto mengatakan bahwa memang baru saja selesai diterapkan sistem rekayasa lalu lintas one way atau satu arah dari arah Puncak menuju ke arah Jakarta, yang dimana sistem tersebut telah diberlakukan pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat tadi siang sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat tadi sore. Dan dikarenakan penerapan sistem one way tersebut mengakibatkan imbas atau kepadatan dari arah Jakarta menuju ke atas, yakni ke arah Puncak, pada sekitar pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Maka dari itu dari pihak kepolisian akhirnya menerapkan kembali sistem one way, namun hanya sebentar saja dari sekitar pukul 20.30 sampai dengan pukul 20.50 waktu Indonesia Barat. Dan untuk saat ini situasinya masih terpantau ramai lancar, dan dari pihak kepolisian juga menyatakan bahwa untuk penerapan sistem one way ini sifatnya situasional, harus melihat dan meninjau kembali jumlah kendaraan yang melalui kawasan Simpang Gadok. Dan informasi yang kami dapatkan juga dari pihak kepolisian sudah memprediksi akan adanya lonjakan kendaraan yang akan terjadi pada hari Sabtu 3 Januari 2026 mendatang, dikarenakan hari tersebut merupakan pas juga dengan hari libur sekolah dan juga hari weekend. Kembali ke Anda Ibrahim. Baik, di kawasan Puncak setelah tadi diberlakukan sistem satu arah, di malam hari tampaknya masih padat wisatawan yang mengarah ke Puncak. Terima kasih Medina dan juga Adi Wahdi untuk laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan usai jeda saudara, tanpa kembang api, Jakarta merayakan malam pergantian tahun dengan pertunjukan drone di Bundaran Hotel Indonesia.
Setelah kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta masih menjadi magnet bagi warga untuk menikmati hari libur tahun baru 2026. Light show di jantung ibu kota di tengah gedung pencakar langit jadi spot favorit pengunjung. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Jonah Monangan dan Anggi Mendarwan dari Bundaran HI Jakarta. Jakarta masih menjadi magnet bagi masyarakat luar daerah. Apalagi hari ini adalah hari pertama di tahun 2026. Mengapa masyarakat masih ingin datang ke Jakarta? Di belakang saya sudah ada masyarakat yang berasal dari luar Jakarta. Dengan Pak Amin? Amin, ya. Dengan Ibu? Ada. Nah, ini kan cukup menarik ya. Datang dari luar Jakarta. Dari mana? Dari Cikarang. Dari Cikarang. Dari Cikarang juga? Ya. Mengapa kok memilih Jakarta di pergantian tahun? Kan ada kota Bogor, kota Bandung, ada Semarang. Kenapa kok Jakarta? Karena kalau ke daerah Bogor atau Bandung pasti itu macetnya lebih parah ya. Kita kesini tadi naik KRL untuk mengurangi kemacetan. Nanti udah keliling nih Jakarta ya? Iya. Terus kita sendiri kesini tuh pingin ngeliat suasana dari Bundaran HI ya. Air mancurnya sama suasana di sini nih. Apa yang menarik dari air mancur di Bundaran HI? Patungnya juga kayaknya bagus kalau buat spot foto sama pancuran air-airnya itu. Terus suasananya itu gedung-gedung tinggi kayak gini juga kayaknya bagus nih buat foto-foto. Terima kasih. Jadi inilah menariknya Jakarta ya. Penuh dengan gemerlap lampu, apalagi dengan traffic, dan ini menjadi magnet khususnya bagi orang luar daerah. Jadi memang di pergantian tahun di 1 Januari pun kalau kita lihat di HI ini masih banyak mungkin setting atau mungkin setelah acara, tapi ini nanti akan dibongkar. Jadi inilah salah satu alasan kenapa masyarakat masih menyemuti di Bundaran HI khususnya setelah malam pergantian tahun di 1 Januari 2026. Jonah Monangan, Anggi Mendarwan, Kompas TV, Jakarta. Tanpa kembang api, Jakarta merayakan malam pergantian tahun dengan pertunjukan drone di Bundaran Hotel Indonesia. Puluhan drone bermanuver menampilkan berbagai visual memukau dan syarat pesan. Atraksi drone jadi salah satu rangkaian acara yang dihadirkan Pemprov DKI Jakarta dalam perayaan malam pergantian tahun. Kita kembali ke tahun 2010. Ini lagu pernah menjadi soundtrack sinetron. Dari Jakarta, kita langsung meluncur ke Bandung, Jawa Barat, saudara. Kawasan Braga di Bandung masih jadi magnet wisata di libur tahun baru. Bagaimana ramainya kawasan Braga di malam ini? Langsung kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV, ada Vida Alatas. Selamat malam, Vida. Selain kuliner nih, kalau di Bandung yang terkenal, apa lagi yang menarik yang ditawarkan dari Braga? Ya, Ibrahim, selamat malam tentunya. Kalau di Bandung, selain kuliner, Bandungnya saja itu sudah menarik, Ibrahim. Apalagi kalau di tempat kami melaporkan, tepatnya di Jalan Braga, di mana ini memang merupakan kawasan bersejarah begitu ya, yang merupakan ikon kota Bandung. Jadi banyak sekali wisatawan, tidak hanya wisatawan lokal dari Bandung atau dari Jawa Barat, tapi juga mancanegara, luar Jawa Barat, bahkan luar Pulau Jawa yang memang datang hanya untuk sekedar menikmati waktu di Jalan Braga. Selain itu ya tentunya tadi ya seperti yang Anda bilang ya Ibrahim dan juga saudara, rasanya gak afdol kalau tidak liburan di Bandung tanpa kulineran. Tapi ya kalau kita di Jalan Braga, Ibrahim dan juga saudara, tentunya ada banyak sekali titik-titik keramaian, diantaranya untuk mencari kuliner viral atau mungkin hiburan-hiburan. Nah, salah satunya ini titik keramaian yang juga sedang
hype ya kalau bahasa anak mudanya begitu ya di Jalan Braga ini adalah street photographer Ibrahim. Anda bisa lihat ya bagaimana di Jalan Naripan gitu. Ini adalah di trotoar persimpangan antara Jalan Naripan menuju ke arah Jalan Braga Pendek. Ini adalah salah satu fotografer jalanan kalau dibilang ya, atau street photographer begitu ya. Dari tadi ini yang mengantri banyak sekali Ibrahim, dan spot terbaiknya dari street photographer ini adalah di plak atau di penanda Jalan Braga. Ini tadi hasilnya nih sedang ditunjukin. Saya boleh lihat gak Mas? Ini hasil-hasilnya ya. Nah Ibrahim dan juga saudara, kalau mungkin Anda sering ke Bandung, sering ke Jalan Braga tapi belum pernah mungkin berfoto dengan jasa street photographer, ini boleh dicoba karena harganya tidak mahal Ibrahim dan juga saudara. Per satu fotonya hanya Rp5.000. Anda bisa sampai, tadi saya ngobrol, sekitar 40 shoot atau 40 jepretan begitu ya. Dan minimal yang harus Anda ambil ya setelah ada foto dengan berbagai pose begitu ya, Anda bisa mengambil minimal 6 foto terbaik Anda. Tapi bisa lebih, tapi satu fotonya satu fotonya Rp5.000. Jadi gimana Ibrahim? Anda sudah pernah coba belum foto di Jalan Braga, ikon kota Bandung dengan menggunakan jasa street photographer? Mungkin Anda dan juga pemirsa di rumah mesti coba nih. Ibrahim. Oke, terima kasih Vida untuk referensinya. Tentu nanti kalau ke Bandung kita ke Jalan Braga untuk cobain street photographer. Terima kasih Vida melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Memilih hadir ke lokasi bencana di momen tahun baru, Presiden Prabowo meminta maaf karena belum bisa kunjungi semua titik lokasi bencana di Sumatera. Presiden Prabowo memilih hadir ke lokasi bencana di momen tahun baru di Aceh Tamiang. Presiden Prabowo meminta maaf karena belum bisa kunjungi semua titik lokasi bencana di Sumatera. Prabowo mengaku sering mendapat masukan dari kepala daerah yang wilayahnya belum dikunjungi. Prabowo meminta maaf belum meninjau ke semua titik bencana, namun memastikan pemulihan pasca bencana akan dikebut. Saya dapat laporan dari beberapa pihak, dari Mendagri, dari Gubernur, bahwa banyak kabupaten lain bertanya kok Presiden belum sampai. Ya. Saya minta maaf saya belum bisa ke semua titik, tapi saya pilih atau saya disarankan hadir di tempat-tempat yang sedang ada kegiatan penting, dan walaupun semua daerah pasti mengalami kesulitan yang sangat besar, tetapi saya sudah sampaikan ke Gubernur dan Mendagri, nanti insya Allah saya coba tetap daerah-daerah yang dampaknya besar akan saya datangi. Presiden Prabowo Subianto menghabiskan malam tahun baru bersama korban bencana di Tapanuli Selatan. Lagu Tanah Airku dinyanyikan jelang detik-detik pergantian tahun. Airku tidak kulupakan, biarpun di tengah malam pergantian tahun di wilayah yang masih diselimuti duka, sebuah momen penuh makna tercipta di Tapanuli Selatan. Presiden meminta warga untuk tetap optimistis dalam menghadapi tahun 2026. Prabowo menegaskan tak akan pernah meninggalkan rakyatnya. Selain memberikan pidato, Presiden Prabowo juga mengajak warga untuk bernyanyi lagu Tanah Airku secara bersama-sama. Kita menghadapi kesulitan, kita menghadapi musibah, kita menghadapi tantangan, tapi kita harus terus semangat, ikhlas. Kita harus terus kuat, tegar jiwa kita, dan yang paling penting tadi kita harus gotong royong, kita harus bersama-sama menghadapi kesulitan. Dan
percayalah bahwa pemerintahmu, bahwa pemimpin-pemimpinmu, bahwa presidenmu tidak akan pernah meninggalkan saudara-saudara sekalian. Kita akan bersamamu. Ribuan jiwa terdampak bencana di Sumatera dan Aceh. Meski lelah dan kehilangan rumah, para penyintas tetap bergandeng tangan, menolak putus asa, dan berharap bangkit dari puing-puing. Lumpuh, hancur, luluh lantah. Harapan-harapan, rumah, sekolah, serta harta benda hanyut tersapu bersama banjir yang melanda. Tak ada hal lain yang bisa mereka lakukan selain menunggu kondisi lebih baik sambil menjalani hari-hari dengan kondisi seperti ini. Dan para korban pun derita Bianto, lihatlah kami, bagaimana penderitaan kami atas ulah tangan-tangan daripada yang tidak bertanggung jawab. Ya Allah, berilah ketabahan buat masyarakat saya. Gantilah kehidupan kami yang lebih baik. Bapak Presiden, saya Yudhita, salah satu korban dari bencana di Sumatera, mengucapkan banyak terima kasih pada pihak-pihak yang telah membantu untuk pencarian anggota keluarga kami yang hilang. Alhamdulillah kami di sini cukup banyak makan dan minum. Namun sekarang ini kami jadi bingung, setelah ini kami mau pergi ke mana? Kami tidak punya tempat tinggal lagi, usaha rumah semua habis. Kami di sini sangat berharap kepada Bapak Presiden cepat carikan kami rumah dan pulihkan usaha kami lagi. Kami tidak mau bergantung sama bantuan saja. Kami di sini ingin bangkit kembali. Dan saat ini saudara, di tangan saya sudah ada surat dari salah seorang anak bernama Fikri. Saya akan bacakan harapan dari Fikri saudara. Nama saya Fikri. Saya berasal dari Desa Bundar. Saya tidak menyangka banjir ini begitu besar. Tapi alhamdulillah keluarga saya selamat semuanya. Saya di sini kesulitan air bersih dan mandi pun menggunakan air kali. Sekarang tempat biasa saya bermain bola sudah hancur. Saya berharap semua ini kembali pulih agar saya bisa sekolah seperti biasa dan bermain bersama teman-teman agar saya bisa menggapai cita-cita. Saya berharap rumah saya bisa kembali agar mama dan keluarga tak sedih lagi. Tentunya harapannya kondisi segera pulih, harapan-harapan bisa kembali ditata, kehidupan-kehidupan bagi anak-anak, warga ini bisa kembali berjalan. Uni Emirat Arab menyambut tahun baru dengan pertunjukan kembang api yang spektakuler, salah satunya di Burj Khalifa, Dubai.
Perayaan Tahun Baru di London, Inggris berlangsung meriah dengan lebih dari 12.000 kembang api yang diluncurkan. Ya, pertunjukan kembang api di tepian Sungai Thames ini jadi magnet pengunjung. Selain pertunjukan kembang api yang berlangsung selama 12 menit, pengunjung juga dimanjakan dengan light show di malam Tahun Baru. Uni Emirat Arab menyambut tahun baru dengan pertunjukan kembang api spektakuler yang salah satunya di Burj Khalifa. Dubai menghabiskan sekitar 100,6 miliar rupiah untuk pertunjukan kembang api yang megah dari gedung tertinggi dunia ini. Pada 2014, Dubai berhasil memecahkan rekor Guinness World Record untuk kategori pesta kembang api terbesar di dunia. Di Paris, Prancis, pertunjukan kembang api menghiasi langit kawasan Arc de Triomphe di malam pergantian tahun. Gemerlap kembang api disaksikan warga dan wisatawan yang memadati kawasan tersebut untuk menyambut tahun baru. Di New York, Amerika Serikat, pesta malam pergantian tahun digelar di tengah suhu dingin, tapi tetap disambut antusias. Bola malam tahun baru yang dilapisi 5.000 kristal ikut memeriahkan malam tahun baru di Times Square. Informasi tadi jadi penutup Kompas malam hari ini. Kami ingatkan untuk selalu penuhi kebutuhan hidrasi Anda sepanjang hari dengan air mineral yang pasti sejuknya. Saya Rahmat Ibrahim, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam.